Supir saya mana ya? Mana tuh Pak Dimas? Udah sembuh, mau jalan-jalan kali. Dasar suami gak punya etika, istri pertama disia-siain, istri kedua dia puja dihilangin. Ntar juga kena karmanya, lihat aja. Ibu-ibu lagi ngomongin keluarga saya ya. Jangan sembarangan fitnah, Bu. Kalau ibu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Siapa bilang? Kita pada tahu kok. Iya. Iya, tapi kan berdasarkan kata orang kan. Dengar ya, Bu. Istri kedua saya, Aisyah, tidak seburuk apa yang ibu-ibu katakan. Pak Dimas nggak tahu aja kelakuan istri kedua Pak Dimas waktu Pak Dimas di rumah sakit. Memangnya istri saya sudah melakukan apa? Ibu-ibu jangan sembarangan nuduh ya. Nanti juga Bapak tahu apa yang dilakukan istri Bapak. Apa sebenarnya Bapak udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu karena saking cintanya. Ibu pasti sudah terhasut sama omongan mama saya, Mama Lydia. Mama Lydia memang gak suka sama istri kedua saya, Aisyah. Dulu saya juga sempat kemakan fitnahnya. Saya sempat benci dan kesal sama istri saya. Tapi sekarang gak akan lagi. Saya percaya sama istri saya. Aisyah, istri kedua saya adalah wanita yang soleh, yang baik, yang santun. Jadi tolong, jangan menuduh sembarangan istri saya. Terserah, kalau ibu-ibu mau bicara tentang istri saya yang jelek-jelek, mau fitnah istri saya udah gak peduli. Saya percaya 100% sama istri saya, Aisyah. Dia gak akan pernah melakukan hal yang jahat terhadap saya. Dasar ibu-ibu kurang kerjaan. Sempet-sempetnya ngurusin keluarga orang. Ini supir saya kemana lagi? Ya udahlah, saya bawa mobil sendiri aja. Suster, Iya Pak. tolong ambilin kunci serep mobil ya. Baik Pak. Sebentar. Ini Pak kuncinya. Terima kasih. Dasar laki-laki yang udah dibutain cinta. Biarin aja Bu, kita juga kena serangan jantung, kena karmanya. Dasar laki-laki serakah. Kayaknya pesanan aku udah sampai nih. Mas Dimas, Mas. Akhirnya aku menemukan kamu, Bianca. Sekarang, aku mau menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan apa, Mas? Tentang pernikahan kita. Dan tentang semua kejahatan kamu. Kejahatan aku? Aku ngelakuin apa? Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Mana mungkin kamu nggak tahu maksud aku. Aku mau bercerai dengan kamu. Dan aku akan melaporkan kamu. Agar kamu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena perempuan sejahat kamu, Bianca, lebih pantas berada di balik jeruji besi. Akhirnya, ini saat yang aku tunggu-tunggu, Mas. Enggak. Aku nggak terima untuk kamu ceraikan. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau di penjara. Mas, mungkin aku udah banyak bersalah, tapi aku ngelakuin semua itu karena untuk mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Untuk kita. Aku ini sama kamu suami istri, wajar dong kalau aku mempertahankan apa yang aku punya. Mas, aku mohon maafin aku. Aku janji aku gak akan ngulangin yang lagi, tapi tolong maafin aku, Mas. Mulai main drama lagi dia. Polisi tolong jangan bawa saya. Tolong jangan bawa saya, Mas. Aku mohon. Demi Karissa, Mas. Demi Karissa, tolong jangan perlakukan aku seperti ini, Mas. Lepas, Bianca. Pak, udah, Pak. Bawa aja langsung. Mari, Bu. Apa jangan? Jangan! Hebat bener drama kamu, Bianca. Mas,
Perut aku, Mas. Perut aku sakit banget. Masih, Mas, perut aku sakit banget, Mas. Pak Dimas, sepertinya Ibu Bianca terluka, Pak. Trik apa lagi yang dia mainkan? Sebaiknya Ibu Bianca kita bawa dulu ke rumah sakit. Gimana Pak Dimas? Bianca? Bi? Bianca, kamu kenapa, sayang? Perut aku, Ma. Perut aku sakit banget, Ma. Kamu itu keterlaluan, Dimas. Kamu tahu nggak? Apa yang sudah Bianca korbankan untuk kamu? Untuk hidup kamu? Kamu tahu? Jelas aku tahu, Pak. Bianca ini banyak banget kejahatannya. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kamu, Dimas. Maksud Mama apa? Darah di perut Bianca itu adalah saksi bentuk pengorbanan dia untuk kamu. Mama jangan ngomong kosong ya. Nggak mungkin Bianca berkorban untuk aku. Aku nggak percaya. Oke. Kamu lihat sendiri sekarang. Kamu lihat. Darah di perut Bianca. Dia sudah mendonorkan livernya untuk kamu. Ketika kamu kecelakaan, liver kamu rusak, Dimas. Kalau bukan karena Bianca yang mendonorkannya untuk kamu, nyawa kamu tidak akan pernah bisa selamat. Kamu tahu itu? Kamu gak tahu kan? Kamu gak tahu kan bentuk pengorbanan Bianca seperti apa untuk kamu? Bianca. Bi, kamu jangan kayak gini dong, sayang. Kamu bangun dong, sayang. Kamu jangan bikin Mama takut, Bi. Dimas, kamu lakuin sesuatu dong untuk istri kamu ini. Lakuin sesuatu, Dimas. Bianca, bangun, Bi. Pak Dimas, sepertinya Bu Bianca pingsan, Pak. Lebih baik dia dibawa ke rumah sakit dulu, Pak. Saya minta maaf, Pak. Kasusnya saya tunda dulu. Baik, Pak. Kami akan menunggu kabar dari Bapak. Dan untuk urusan perceraian saya juga ditunda. Baik, Pak Dimas. Lebih baik biar Bu Bianca sembuh dulu ya. Tolong, Bantu Pak. saya, Pak. Hah? Bianca, kamu harus bertahan ya, sayang. Kamu harus kuat. Bi, dokter, selamatkan anak saya, dok. Baik, Bu. Bapak dan Ibu sebaiknya tunggu saja di sini. Iya, terima kasih, dokter. Mari. Dimas, kalau sampai terjadi apa-apa sama Bianca, Mama nggak akan segan-segan melakukan hal apapun. Jangankan penjara, saya nggak takut sama penjara. Sampai ke akhirat pun Mama akan kejar kamu kalau sampai Bianca kenapa-napa.
Bianca itu nyawa Mama. Bianca udah banyak berkorban untuk kamu. Banyak sekali dikorbankan untuk kamu. Tapi kamu apa, Dimas? Ada. Pengorbanan kamu untuk Bianca ada? Nggak ada. Kamu tidak pernah mengorbankan apapun untuk Bianca. Bahkan kamu selalu menyakiti Bianca. Puas kamu sekarang? Puas? Jawab, Mama. Jawab, Mama, Dimas. Jawab, Mama. Keluarga Ibu Bianca, Iya. ada jahitan bekas operasi yang robek. Saya sudah menjahitnya kembali. Tapi tolong, Pak Dimas dan Bu Siska, jangan sampai terjadi pendarahan lagi. Karena itu sangat berbahaya. Ibu Bianca tidak boleh kelelahan, apalagi sampai stres di masa pemulihan ini. Karena itu bisa mempengaruhi fungsi hatinya. Jadi benar dokter, Bianca telah mendonorkan levernya untuk saya. Iya, itu benar. Saya permisi. Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Aisyah juga diem aja. Bianca yang minta untuk tidak diberitahukan ke siapapun, termasuk kamu. Karena rasanya percuma bicara sama kamu, Dimas. Kamu juga selalu mencintai Aisyah, kan? Gak pernah mencintai Bianca. Tapi kenapa dia melakukan itu, Ma? Bukannya Bianca selalu aja membuat aku celaka. Tapi kenapa dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan aku? Kenapa? Hebat kamu. Hebat luar biasa, Dimas. Kamu masih bisa bertanya seperti itu ke Mama. Alasannya satu. Bianca sangat mencintai kamu, Dimas. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin melihat kamu terluka. Bahkan dia gak ingin melihat kamu tersakiti sedikit pun. Dia gak ingin itu. Asal kamu tahu ya, Dimas. Di awal Bianca ingin mendonorkan organnya, hatinya untuk kamu. Mama marah luar biasa. Mama gak akan pernah rela Bianca melakukan hal itu. Untuk kamu. Untuk orang yang tidak pernah mencintai Bianca. Untuk orang yang tidak pernah mau mengorbankan apapun untuk Bianca. Mama gak akan pernah rela akan hal itu. Sakit hati Mama, Dimas. Sakit. Ini semua salah kamu. Kamu sebagai kepala keluarga tidak bisa memimpin nakoda rumah tangga ini. Kamu menyakiti Bianca. Kamu mengkhianati Bianca. Kamu selingkuh dengan perempuan lain. Kamu menikahi Aisyah. Tapi apa yang Bianca selalu lakukan buat kamu? Dia mempertahankan rumah tangganya sedemikian rupa. Bahkan dia berubah menjadi bukan Bianca yang manis. Itu semua karena salah kamu, Dimas. Kamu tega melakukan hal itu pada Bianca. Bianca sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti untuk mencintai kamu, Dimas.
Itu yang harus kamu tahu. Padahal Mama berharap kamu ya yang tidak selamat dari dunia ini, bukan Bianca. Mama gak ngerti jalan pikiran kamu. Tega kamu menyakiti Bianca. Tega kamu menyakiti istri kamu sendiri yang sudah memberikan anak yang manis seperti Karissa. Walaupun Bianca sudah dihancurkan hatinya, bahkan hidupnya sama kamu, tapi dia rela memberikan seluruh hidupnya, mengorbankan hidupnya, bahkan mendonorkan hatinya untuk seorang Dimas seperti kamu. Luar biasa, Bianca mengorbankan apapun buat kamu. Ada, kamu berterima kasih sama Bianca? Gak ada. Kamu gak pernah berterima kasih. Alasan kamu mau menceraikan Bianca. Dan mau menjebloskan Bianca ke polisi. Laki-laki dan suami macam apa kamu, Dimas? Aisyah jadi datang nggak ya? Kalau Aisyah nggak jadi datang, gua gak akan salahkan dia. Aisyah pasti bingung dan galau. Apalagi dia kan nggak ingin nikah sama gue. Semua ini dia lakuin karena terpaksa demi keselamatan Dimas. Sebaiknya gue nggak berharap lebih. Lagian ini kan cuma pernikahan kontrak agar Dimas bisa tetap hidup. Setia lo harus fokus. Jangan pernah berharap lebih dari itu. Karena setelah 6 bulan ini semuanya akan berakhir. Ayo pelan-pelan ya Bu Aisyah jalannya. Yang anggun jalannya yang cantik. Aisyah, kamu cantik banget. Mas Setia? Fokus ya, fokus. Aisyah, lo duluan sampai sini. Bener, karena tadi Bu Aisyah lagi menyendiri di taman. Jadi daripada dia di situ, mending langsung aku ajak aja ke sini. Kan memang udah ada janji mau ke butik. Terus saya juga mau pastiin agar kalian berdua bener-bener datang ke butik saya. Because saya udah ada janji sama Bu Bianca agar semuanya lancar. Oh iya, Bu Bianca ada pesan sama saya kalau Pak Setia sama Ibu Aisyah tidak boleh membantah apapun yang akan saya rencanakan. Because kalian sudah tanda tangan surat perjanjian yang harus kalian tepati. Surat itu? Ya, ini cuma kopian, yang aslinya ada di Bu Bianca. Nih, diam. Di sini ada pasal kalau kalian harus nurutin apapun rencana dari Ibu Bianca. Understand? Sial. Gue gak nyangka pasal itu ternyata Bianca mau manfaatin. Terserah lo. Terus kita ngapain sekarang? Hah? Yang jelas cepat ya, gue gak ada waktu.
Ya ampun, Pak Setia buru-buru banget. Ini calon pengantinnya dilihat dulu. Tuh, lihat gaunnya cakep kan? Buat Bu Aisyah makin cantik. Aduh, lihat tuh, Bu Aisyah makin mempesona auranya. Lihat, diliatin tuh. Cantik kan calon mempelainya? Bu Aisyah bener-bener nggak kelihatan loh kalau udah pernah menikah dan punya anak. Mbak Aisyah sama Mas Setia itu pasangan yang serasi. Yang cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Iya, apalagi dihandle sama IO yang terkenal dan handal. Ya udahlah ya, semuanya kan udah pada kumpul. Gimana kalau langsung foto priwet aja? Biar nanti hasil fotonya bisa kita pajang di acara pernikahan. Oke? Tunggu, foto priwet? Kenapa harus foto? Kan lu bilang cuma fitting. Ingat kata Bu Bianca, kalian harus nurut aja. Oke? Ya udah langsung priwet aja ya. Mbak, panggil fotografernya ya. Oke. Ayo nempel dong berdua. Tuh gaunnya awas. Ayo buruan, Mas. Nih, nanti pegang-pegangan ya yang cantik. Aduh, jangan kayak obat nyamuk dong. Nempel, bisa nggak nempel? Berdua gitu loh, pegangan. Nurut aja ya. Nurut aja ya. Oke. Nanti kita foto priwet yang bagus ya buat mereka berdua. Oke, baik.